Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fityaningrum dari kelas Ekonomi Syariah HE. Di sini video ketiga saya akan menjelaskan 3 materi dari kelompok 9, 10, dan 11. Materi pertama ini mengenai desain penelitian kualitatif. Sebelum masuk apa desain yang digunakan penelitian kualitatif, kita harus tahu dulu apa pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berdasar dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Jadi pada penelitian kuantitatif ini cenderung pada penelitian statistika di mana responden penduduk yang diminta menjawab ini hasilnya diolah. Lalu desain apa yang digunakan penelitian kuantitatif? Dia menggunakan desain eksplanasi. Apa sih desain eksplanasi? Desain eksplanasi ini untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Format eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis. Penelitian dengan desain eksplanasi dilakukan dengan survei dan eksperimen. Jadi pada desain eksplanasi ini menggunakan survei eksperimen di mana tidak menanyai semua penduduk. Jadi kita ambil sampel ini sebagai perwakilan seluruh penduduk tersebut. Selanjutnya, seperti apa posisi teori dalam penelitian kuantitatif? Posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Jadi ketika kita sudah mendapat data, kita konkretkan dengan argumen yang ada, terus pembahasan dari orang lain. Nah, posisi ini biasanya muncul pada landasan teori. Selain muncul di landasan teori, argumen, pembahasan itu tadi muncul di logika teoritis atau perspektif teoritis. Nah, tujuannya apa hal ini dimunculkan? Tujuannya untuk menguji, menprestasikan teori. Nah, seperti yang saya katakan tadi, alasan, argumen, pembahasan ini dikonkretkan dengan data yang kita ambil dari survei seperti itu. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif ini sangat penting. Kenapa? Karena teori ini yang akan menentukan arahan penelitian kita, yang akan menentukan hipotesis kita. Setelah kita terjun survei ke penduduk, kita konkretkan dengan teori, muncullah masalah. Selanjutnya, teori tersebut akan menjadi batasan lurus agar penelitian lebih sistematis. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama sebagai sumber hipotesis. Teori menjadi sumber bagi pengajuan hipotesis. Hipotesis dihasilkan karena adanya teori dan masalah yang muncul pada penduduk. Yang kedua, teori sebagai panduan pengumpulan data. Dilakukan dengan mengarahkan pada pengembangan instrumen, alat tukar yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, di sini ada berbentuk observasi. Maksudnya terstruktur survei dengan menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Yang kedua, mengacu pada tujuan dan jenis data. Lalu prosedur kajian yang digunakan adalah eksperimental. Durasi eksperimental, wawancara terstruktur, observasi terstruktur, dan metode survei. Beberapa prosedur penggalian data penelitian kuantitatif. Yang pertama ada kajian eksperimental.
menunjukkan sebuah perlakuan perubahan atas variabel bebas yang disengaja. Yang kedua, di sini ada studi survei, merupakan salah satu metode penelitian non-eksperimental yang paling populer yang digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ilmu sosial. Ada beberapa teknik penggalian data dalam penelitian kuantitatif secara studi, antara lain menggunakan angket, wawancara, seperti itu. Analisis dalam penelitian kuantitatif. Analisis dalam penelitian kuantitatif seperti data peneliti berupa interval dan rasio. Maka peneliti menggunakan rumus produk momen dan regresi. Kenapa kok berupa interval dan rasio? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa penelitian kuantitatif ini cenderung pada statistik. Jadi kita harus menentukan ini interval atau rasio. Lalu jenis statistik yang digunakan, statistik deskriptif atau inferensial. Nah, inferensial sendiri di sini ada dua, parametrik atau non parametrik. Materi ini sudah dijelaskan pada mata kuliah statistik di semester 4. Ada 4 jenis data yang dianalisiskan. Yang pertama nominal, rasio, ordinal, dan internal. Nominal itu adalah tentang laki-laki dan perempuan. Ordinal itu menurut jenjang tertentu. Kalau interval ini adanya jenjang atau memiliki interval sama. Yang keempat ini ada rasio, adanya jenjang interval sama memiliki titik nol yang sifatnya mutlak. Tahap analisis yang pertama, pengkodean data. Sistematis dan mentah dibaca oleh komputer, harus diubah jadi angka. Jadi mungkin yang awalnya itu laki-laki dan perempuan, ini pada nominal, dan nanti diubah misalkan jadi satu ini laki-laki, 2 ini perempuan, seperti itu. Jadi seperti kode. Yang kedua ini pemindahan data ke komputer, data engineering, membuat coding sheet, direct entry, optical scan sheet, lembar isian seperti lembar isian komputer dengan pensil 2B seperti itu, dan cati. Yang ketiga pembersihan data, seluruh data dimasukkan ke mesin pengolah data. Setelah membuat kode lalu dimasukkan ke komputer. Nah, setelah itu dibersihkan data-data yang masuk ke mesin. Yang keempat, di sini ada penyajian data. Ada 2 penyajian data. Yang pertama numerik dan grafik. Numerik itu bentuk angka seperti tabel dan lain-lain. Yang kedua itu grafik. Grafik itu seperti naik turunnya penelitian. Langkah selanjutnya itu analisis. Nah, ini langkah yang paling panjang prosesnya. Setelah pengkodean, penguploadan, terus penyajian. Nah, analisis ini saatnya hasil data survei yang dijadikan statistik ini dikonkretkan dengan teori yang ada. Nah, yang keenam ini penguji hipotesis. Apakah di sini misalkan H0 tidak ada pengaruh, H1 ada pengaruh, seperti itu contohnya. Nah, tahap ini dilakukan saat menguji hipotesis, memutuskan hipotesis H0 dan HA. Maksudnya penelitian ini lebih cenderung ke hipotesis yang mana? Seperti ini. Selain memutuskan hipotesis, juga menetapkan tes statistik yang digunakan, menerapkan tingkat signifikan, misal 1%, 5%, atau 10%. Melakukan perhitungan statistik, misal dengan SPSS, ada bermacam SPSS ya, ada 16, 21, 23, dan 25.
Itu tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Selanjutnya mengambil kesimpulan. Jadi apa kesimpulan yang diambil dari data yang diolah, yang dikonkretkan dengan data pembahasan, data teori yang terletak pada landasan teori dan lain-lain. Selanjutnya masuk pada dasar penelitian tokoh. Seperti biasa, kita perlu ketahui dulu apa toh penelitian studi tokoh. Penelitian studi tokoh adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data atau informasi tentang seorang tokoh secara sistematik untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan. Misalnya, kita ambil tokoh Insinyur Soekarno. Apa toh informasi-informasi dari Insinyur Soekarno seperti motivasinya, perjuangannya, seperti itu. Desain penelitian studi tokoh adalah sebuah desain teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan seseorang yang dianggap berjasa dalam sebuah peradaban. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Insinyur Soekarno, apa toh sejarahnya pada peradaban Indonesia? Misalnya dia itu adalah tokoh proklamator Indonesia. Nah, ini diteliti. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam penelitian tokoh? Yang pertama ini menentukan bidang kajian. Misalnya, ingin menentukan bidang kajian pendidikan atau sebagainya. Yang kedua, yang dipilih merupakan bidang yang dikuasai peneliti. Jangan sampai, misalnya saya itu menguasai bidang peradaban kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi kamu mengambilnya adalah bidang peradaban Islam di Indonesia. Benar-benar sama, tapi harus dikerucutkan lagi. Ada peradaban Islam atau ada peradaban kemerdekaan Indonesia. Nah, itu harus benar-benar dikuasai. Lalu membuat daftar siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan yang dipandang. Misalnya, saya ingin mengambil tentang tokoh-tokoh yang menjadi yang berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. Misalnya ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta, dan lain sebagainya. Lalu buat peringkat berdasar karyanya. Selanjutnya buat daftar kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Insinyur Soekarno itu apa? Kelebihannya itu apa? Kelebihan Bung Hatta itu apa? Kekurangannya itu apa? Dan seterusnya. Nah, setelah dibuat daftar itu, kita pilih satu tokoh tentunya yang paling banyak memiliki kelebihan daripada kekurangan. Lalu mengumpulkan data-data tokoh tersebut, bisa dari buku-buku sebelumnya, bisa dari orang terdekat Insinyur Soekarno yang masih hidup atau keluarga-keluarganya. Tujuan penelitian tokoh yang pertama ini untuk memperoleh gambaran tentang persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi. Jadi seperti apa toh motivasi Insinyur Soekarno sampai dia itu mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sederhananya seperti itu. Lalu kenapa beliau itu sangat ambisi sekali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nah, seperti itu. Memperoleh deskripsi utuh dan objektif tentang teknik strategi yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digeluti. Selanjutnya, menunjukkan orisinalitas pemikiran. Lalu, pendekatan yang digunakan. Nah, di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama itu menggunakan tematis. Apa tuh tematis itu? Tematis itu berdasar sejumlah tema atau topik. Yang kedua, autobiografi. Luas, intensif dari masing-masing tokoh. Nah, yang ketiga, masalah khusus. Bertujuan mempelajari secara intensif suatu masalah khusus.
Yang keempat, conclusive of days, tentang tidak terbatas pada cerita tentang apa yang dialami sang tokoh semasa hidupnya. Jadi ketika menggunakan conclusive of days, si peneliti tidak ada batasan ingin meneliti tokoh dalam bidang apanya. Mereka cenderung pada apa saja yang dilakukan si tokoh selama masa hidupnya. Seperti itu. Next, materi terakhir ini adalah plagiarisme. Tentu saja dari kita dan kita semua itu sudah sangat mengetahui tentang plagiarisme. Plagiarisme ini bukan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual, tapi cenderung pelanggaran etika, bukan perbuatan melawan hukum. Nah, plagiarisme ini ada tiga. Yang pertama, plagiarisme kata. Jadi si penulis dia itu mencuri dari kata-kata peneliti sebelumnya. Yang kedua, ini plagiarisme tingkat kalimat. Jadi si penulis ini menggunakan kata yang sama persis dari referensinya. Jadi tidak diolah dulu. Atau yang ketiga, ada plagiarisme tingkat paragraf. Nah, ini sangat banyak plagiarismenya. Jadi dia benar-benar mengambil utuh 1 paragraf, 2 paragraf dari penelitian referensinya. Paham ya? Ada tingkat kata, tingkat kalimat, dan tingkat paragraf. Tingkat kata, jadi peneliti menggunakan sama persis kata yang digunakan peneliti sebelumnya. Yang kedua, kalimat. Si peneliti menggunakan persis kalimat yang dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga, tingkat paragraf. Nah, ada beberapa jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim ini adalah plagiasi yang sangat tinggi bobot pelanggarannya. Karena apa? Dia itu mengambil karya orang lain lalu diubah sebagai itu karyanya sendiri. Seolah-olah dia yang membuat, padahal dia itu mengambil dari orang lain. Nah, ini plagiarisme paling tinggi bobot pelanggarannya. Yang kedua, plagiarisme kain perca. Plagiarisme kain perca ini dia mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dari mana dia mengambil karya tersebut. Sebenarnya status plagiasi ini bisa dihapuskan dengan cara menuliskan sumber dari mana ia mengambil paragraf tersebut, dari mana ia mengambil kata tersebut, bagaimana dia mengambil penulisan tersebut. Yang ketiga, ini ada plagiarisme parafrasa, yaitu mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru. Jadi, kalimatnya bla 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 bla, saya ubah sedikit jadi seperti ini. Seolah-olah itu kata-katanya sendiri, namun dia mengambil dari karyanya orang lain. Seperti itu. Itu sudah dimaksudkan, dinobatkan sebagai plagiarisme jenis parafrasa. Yang keempat, ini ada plagiarisme kata kunci. Plagiarisme ini lebih terselubung. Maksudnya lebih tidak bisa diusut. Ya, jadi dia itu hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya. Jadi seperti dia itu mengambil ide pokoknya.
Nah, terus dia kembangkan sendiri. Nah, ide pokok ini dari karya orang lain. Itu sudah termasuk plagiarisme kata kunci atau frasakula. Selanjutnya yang kelima, ini ada plagiarisme terstruktur. Plagiarisme struktur gagasan, paling tersembunyi dan sulit dilacak. Nah, apa toh dampak-dampak plagiarisme ini? Tentu saya dan kita semua sudah tahu dampak dari plagiarisme ini. Yang pertama, itu menyuburkan sifat pemalas. Kenapa kok menyuburkan sifat pemalas? Ya iya, jadi kita itu hanya kopas dari karya orang lain tanpa kita itu memikirkan sendiri, jadi malas untuk menganalisis tersendiri. Yang kedua, sumber reputasi yang buruk. Nah, ketika kita menggunakan plagiarisme, ada orang yang tahu, nah nama kita jadi buruk. Wah, dia bikin penelitian yang plagiasi, wah penelitian dia itu nggak alami loh, bukan dia yang buat. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menghilangkan rasa percaya diri. Kenapa? Dia tidak percaya bahwa dirinya itu bisa. Dia mengambil karya orang lain yang sudah diakui. Itu pertanda bahwa dia itu tidak bisa membuat seperti itu. Yang selanjutnya, sumber hambatan terhadap kreativitas. Tersandung kasus hukum. Kenapa? Karena ini melanggar etika penelitian, plagiarisme. Nah, ini bisa dijerat oleh hukum. Nah, sekian penjelasan sedikit dari saya. Video ketiga, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.